Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan mengawali kebaktian saat ini Minggu 20 Oktober 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Pilimditi, dan kebaktian di Gedung Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Y. Urlali dengan panduan tata kebaktian minggu ketiga. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab pertama Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai dengan 13. Tiga, dalam kebaktian jam 7 di Gereja Kasih Karunia telah dilaksanakan baptisan kudus bagi satu orang dewasa atas nama Valentino Mujiono. 4. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 24 Oktober 2024 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Joe Variawan Lumamuli beralamat di Desa Rumah Tiga, dan Maria Natalia Seleki beralamat di Desa Wainono, Buru Selatan. Pada tanggal 26 Oktober 2024 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Apollos Rolek Sula beralamat di Kupang, NTT, dan Elizabeth Patricia Gamgenora beralamat di Bentas. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 5. Nyanyian persiapan kebaktian, Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, 2, dan 4. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan dengar doa.
makmur. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di surga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat, mari kita mulai kebaktian di saat ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Amin. damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Tuhan menyertaimu juga. Jemaat, kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan lewat mazmur puji-pujian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami bersorak-sorai karena Tuhan telah menyertai dan memberkati hidup kami. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kami mengakui dan memuji Tuhan, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Ukulele Baileu dari Jemaat Betania disilahkan untuk memuji Tuhan, dan setelah itu akan disusul dengan paduan suara perempuan Jemaat Peniel.
Tuhan Yesus memberkati puji-pujian ibu-ibu dan juga anak-anak dari jemaat Betania. Doa Kyrie. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamaahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Anak tunggal Allah
Ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Hallelujah, Hallelujah. Paduan suara pemuda Mawar Saron disilahkan untuk memuji Tuhan.
Saron. Jemaat yang diberkati, di pagi hari yang indah ini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungi kebenaran firman Tuhan di saat ini, kita tenang, kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari Pertama Raja-Raja 10, ayat pertama dan berakhir pada ayat yang ke-13. Pertama Raja-Raja 10, ayat pertama sampai ayat 13. Di bawah judul Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduknya, pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka ternyenganglah ratu itu dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar bahwa yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan, Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia menundukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sing terasa Bapak Ibu ketong su ada di minggu ketiga bulan Oktober.
Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap ada dan bersyukur atas kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan Allah berikan for katong semua. Sehingga di hari ini Bapak Ibu Deng Beta serta anak-anak katong ada dalam sukacita karena Tuhan masih tetap menjaga katong semua. Hari ini firman Tuhan menyapa Bapak Ibu Deng Beta di dalam Pertama Raja-Raja 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan juga tema yang menjadi bahan perenungan bagi Bapak Ibu Deng Beta, bahwa hikmat Allah menjadi dasar membangun kerjasama. Hubungan antara perikop pembacaan kita, kunjungan Ratu Sheba ke Istana Salomo, adalah merupakan sebuah kerjasama. Hubungan kerjasama antara kedua tokoh ini yang mau mengingatkan ketong semua untuk bagaimana ketong tetap ada dan membangun relasi dengan setiap orang. Dan relasi itu tanpa ada yang menyinggung satu dengan yang lain, atau relasi itu membuat ada persaingan. Tema ini mau mengajak Bapak Ibu Deng Beta untuk bagaimana di dalam membangun relasi dalam segala tugas dan tanggung jawab ketong setiap hari, ketong dituntut untuk bagaimana memiliki hikmat dari Allah. Tanpa hikmat Bapak Ibu, biar ketong punya kekuatan, ketong punya kekayaan, ketong punya kekuasaan, semuanya itu mubazir dan sia-sia. Dan oleh sebab itu mari ketong tetap ada dan meminta hikmat dari Tuhan, sama seperti Salomo. Di dalam tanggung jawab sebagai seorang raja, dia seng minta dari Tuhan umur panjang, kekayaan, kehormatan, kedudukan. Tetapi yang dia minta dari Tuhan Allah adalah bagaimana Tuhan senantiasa memberikan dia hikmat untuk memimpin kerajaan yang Tuhan Allah percayakan kepadanya. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan Bapak Ibu Deng Beta untuk bagaimana ketika gereja ini, pemerintah ini ada dalam agenda. Kalau di gereja agenda pemilihan pelayan khusus, penatua dan diaken periode 2025-2030, dan juga agenda pemerintah yaitu pemilihan gubernur, wali kota dan bupati. Kita punya tugas dan tanggung jawab untuk bagaimana kita berdoa meminta hikmat Tuhan bagi para pelayan khusus dan juga para pemimpin di negeri ini. Bahkan juga Bapak Ibu sebagai calon pelayan khusus, Bapak Ibu sebagai calon pemimpin di negara ini, di negeri ini, di kota ini, di provinsi ini, mari ketong juga tetap meminta dari Tuhan. Bukan harta, bukan kehormatan, tetapi yang ketong minta adalah hikmat dari Tuhan. Karena dengan hikmat, apa yang ketong lakukan, apa yang ketong tata itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dua tokoh Alkitab ini, Raja Salomo dan Ratu dari negeri Sheba, mau mengingatkan ketong semua untuk bagaimana di dalam membangun relasi dengan setiap orang, mari ketong andalkan Tuhan. Ada ketumpung orang tatua, dolo-dolo dong bilang begini Bapak Ibu. Kalau ketong bergaul dengan orang pencuri, maka ketong akan jadi pencuri. Kalau ketong bergaul dengan orang pemabuk, maka ketong juga akan jadi pemabuk. Kita tahu Bapak Ibu yang hadir saat ini yang ada yang pemabuk dan menjadi seorang pencuri.
Tetapi kalau ketong bergaul dengan orang yang pintar, maka ketong akan pintar karena dong akan mengarahkan ketong dengan hal-hal yang baik. Tapi yang lebih luar biasa kalau ketong bergaul dengan orang-orang yang berhikmat, maka ketong juga akan menjadi orang yang berhikmat. Karena orang yang berhikmat dari Tuhan adalah orang-orang yang selalu melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang selalu melakukan segala sesuatu bisa menyenangkan hati orang lain. Dan oleh sebab itu mari Bapak Ibu, dalam ketong punya hidup ini ketong harus selalu dan senantiasa membangun relasi dengan sesama dan juga membangun relasi dengan Tuhan, supaya apapun yang Bapak Ibu dan beta lakukan itu benar-benar dikehendaki, dituntun dan diberikan berkat oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika ketong membaca bacaan firman Tuhan saat ini, tercatat bahwa Ratu Sheba ini dia adalah seorang ratu yang kaya raya. Dia adalah seorang pemimpin di negara Arab Selatan. Masyarakatnya termasuk dalam masyarakat yang makmur, sejahtera. Karena di sana terjadi perdagangan yang luar biasa. Dan bagaimana dengan kepemimpinannya dia menata itu semua. Di sana banyak emas, batu-batu berharga, kayu cendana dan sebagainya. Dan ratu ini adalah ratu yang sangat kaya dan kalau mau dibilang kalau punya banyak harta dia nyaman. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dia sendiri merasa bahwa semua yang dia dapatkan itu tidak membuat dia nyaman. Walaupun dia punya harta yang banyak. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Sehingga dia mau pergi ke Yerusalem untuk belajar dari Raja Salomo. Yang menurut informasi yang dia dengar bahwa Raja Salomo itu punya hikmat. Dan dia ingin ke sana. Dia ingin belajar bagaimana rasanya orang diberikan hikmat untuk memimpin sebuah kerajaan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau ketong baca Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15, maka akan tergambar dengan jelas dikatakan oleh Amsal bahwa berbahagialah orang yang memperoleh hikmat, karena hikmat lebih berharga dari emas. Jadi biar ketong pun banyak harta, tapi kalau ketong seng punya hikmat sia-sia. Ketong punya kedudukan yang tinggi, tapi kalau ketong seng pun hikmat semua sia-sia Bapak Ibu. Harta tidak menjamin Bapak Ibu dan beta untuk masuk sorga. Tapi dengan hikmat, segala sesuatu yang Bapak Ibu dan beta lakukan benar-benar adalah merupakan karya Allah. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam membangun relasi dengan setiap orang, mari ketong tetap ada dan meminta hikmat Tuhan. Ketika Raja Salomo berada di istana, dia bagaimana punya penata layanan kerajaan itu dengan baik. Dia mengatur segala birokrasi dengan benar. Bagaimana pelayan-pelayannya sampai dengan tata cara makan pun juga diatur. Dan ini yang membuat ratu dari negeri Sheba ini dia bingung. Apalagi yang membuat dia sangat heran bagaimana seorang raja bersama dengan pegawainya, bersama dengan keluarganya, bersama dengan masyarakatnya mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga Bapak Ibu ketika ratu ini dia melihat, menyaksikan bagaimana hikmat Tuhan, maka di dalam ayat 9 dari bacaan kita dikatakan begini,
Ratu katakan, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sehingga berkenan kepadamu demikian, sehingga Ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Luar biasa Bapak Ibu. Orang yang tidak mengenal Allah Israel saja selama hidupnya, ketika dia datang menyaksikan bagaimana kepemimpinan Raja Salomo, maka dia pun memuji dan memuliakan Allah yang disembah oleh Raja Salomo bersama dengan bangsa Israel. Dia katakan, terpujilah Tuhan Allahmu. Mari Bapak Ibu, dalam ketumpung hidup ini ketong lakukan sesuatu supaya bukan orang puji ketong, tetapi yang orang puji adalah Tuhan yang Bapak Ibu dan beta sembah di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu yang ketong harus lakukan. Jangan ketong makan puji. Oh karena beta, maka ini bisa. Jangan Bapak Ibu. Mari ketong lakukan sesuatu supaya semua menjadi kemuliaan Tuhan. Itu yang diberkati oleh Tuhan. Sama dengan Raja Salomo. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari ketong tetap ada. Dan berserah diri kepada Tuhan. Meminta hikmat Tuhan senantiasa ada dalam ketumpung hidup. Supaya benar-benar ketumpung hidup ini menjadi orang yang berhikmat. Orang yang senantiasa melakukan segala sesuatu dituntun, diarahkan, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati ketong semua. Amin. Jemaat saya persilahkan berdiri dan mari sama-sama kita mengaku iman di hadapan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita dari bawah pemerintahan, salib. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang.
Sekali lagi saya persilakan Saron Senior Voice untuk memuji Tuhan dan disusul dengan ukulele Baileo Jemaat Betania. Shalom, selamat hari Minggu. Selama kurang lebih vakum 14 tahun, kini kami hadir dengan debut pelayanan yang baru, dengan nama yang baru, Senior Mawar Saron Choir. Dan sebuah pujian untuk kita semuanya, Yesusku luar biasa. Selamat mendengarkan. Semakin jauh bersama Yesus tentang hidupku. Ku dengarkan laguku bersama bulan dan matahari. Kau
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bumi dan
bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat, mari kita berdoa. Inilah tanda ungkapan syukur umat-Mu yang boleh kami persembahkan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan pribadi kami. Terimalah persembahan ini Tuhan agar layak berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami datang dengan seluruh kehidupan kami. Kami membawa syukur-syukur kami. Kami membawa pergumulan-pergumulan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Sambil kami tetap berharap, meminta kekuatan penyertaan Tuhan bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup dengan Tuhan.
Topanglah kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Curahkanlah berkat di dalam kehidupan kami setiap saat, supaya kami yang datang dan beribadah kepadamu, kami tidak akan pernah berkekurangan, tetapi kami akan tetap ada di dalam kelimpahan berkat, karena kuasa Tuhan, hikmat Tuhan yang selalu Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah kami semua dengan segala tugas dan tanggung jawab kami yang akan kami lakukan di minggu yang baru ini, baik sebagai orang tua, baik sebagai pekerja di kantor maupun pekerja-pekerja yang Tuhan Allah sendiri kenal kami. Topanglah kami Tuhan, berikan kekuatan bagi kami untuk semua yang kami lakukan di sepanjang minggu ini, kiranya tetap ada di dalam kendali Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan umat-Mu yang di sepanjang minggu yang lalu mereka ada di dalam sukacita, hari ulang tahun, kelahiran, pernikahan, bahkan syukur-syukur secara pribadi. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan yang kami berikan di hari ini. Bahkan juga Tuhan di sepanjang minggu yang baru ini, biarlah Tuhan tetap memberkati kami dengan syukur-syukur yang kami lakukan. Bersama dengan adik-adik pemuda sektor Mawar Saron, mereka juga bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih tetap ada memberkati mereka untuk tetap mengumandangkan, memuji Tuhan. 25 tahun ketika paduan suara ini berdiri, mereka masih tetap ada sampai saat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya komitmen mereka untuk memuji Tuhan, penyembah-penyembah Tuhan, biarlah itu bukan berakhir sampai di saat ini, tetapi sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Kami berdoa menyerahkan orang tatua yang lanjut usia. Tuhan berkati orang tatua kami dengan segala kehidupan sukacita mereka bersama anak-anak, cucu-cucu, bahkan cece-cece Tuhan. Biarlah semangat di hari tua ini tidak pernah kendor, karena Tuhan tetap memberikan sukacita di dalam hati orang tatua kami. Kami berdoa menopang kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang sementara ini ada dalam penderitaan sakit. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Bapa senantiasa menjamah mereka dengan kuasa Tuhan. Kami berdoa menopang anak kekasih kami Rian Resubun. Mari Tuhan berikanlah harapan bagi anak kami di dalam segala proses untuk kesembuhannya. Begitu juga dengan Bapak Ralahalu yang sementara ini ada dalam pemeriksaan pengobatan lanjut di Jakarta. Tuhan juga turut campur tangan dengan segala proses pengobatan Bapak kekasih kami. Begitu juga dengan Bapak Ferry Lopati dalam masa pemulihan kondisi tubuh beliau. Kami juga serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga turut campur tangan dengan segala proses pemulihan ini. Bapak John yang ada di sektor Melati, kami juga minta Tuhan menjaga, melindungi dalam proses kondisi tubuh beliau yang sakit. Kami juga minta jamahan tangan kasih Tuhan senantiasa ada bagi kehidupan Bapak kekasih kami. Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Levi Huai dan Ibu Pendeta Imel Huai, bersama dengan keluarga besar Huai Tuhan, di mana Tuhan berkenan memanggil kedua orang tua kekasih, Opa Huai dan Oma, kembali ke sisi Tuhan. Dan semua yang Tuhan buat bagi kehidupan keluarga besar Huai, keluarga boleh menerima itu dengan sukacita, bahwa apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan bagi Opa Huai dan Oma adalah merupakan rencana Tuhan yang indah. Tuhan juga berikan kekuatan bagi kehidupan keluarga Bapak Levi. Tuhan berikan kekuatan bagi kehidupan keluarga besar Huai.
Kami juga berdoa bersyukur bersama dengan keluarga Urat, di mana Tuhan juga berkenan memanggil orang tua kekasih kami, Oma Urat, kembali ke sisi Tuhan di Moa. Tuhan juga tetap memberikan kekuatan bagi keluarga Bapak Urat bersama dengan keluarga besar. Biarlah mereka tetap dikuatkan di dalam kasih Tuhan dan tetap menjalani hari-hari hidup dan memahami bahwa apa yang Tuhan buat bagi orang tua kekasih adalah indah Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa menopang anak-anak kekasih kami dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dimanapun mereka lakukan, Tuhan, Engkau sediakan berkat bagi mereka. Tuhan senantiasa memberkati semua berkas-berkas mereka. Secara khusus kami berdoa menopang anak-anak kami yang mengikuti seleksi PNS dan P3K yang dilakukan mulai dari hari Minggu ini sampai dengan hari Senin Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak kami yang dalam pergumulan mereka, Bapak Ibu yang ada dalam pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi PNS maupun P3K. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan Kasih-Mu. Kiranya dari setiap formasi yang ada, nama Bapak Ibu, anak-anak ada dan tercantum di dalam formasi ini Tuhan. Inilah doa dan pinta kami Bapa di sorga bagi pergumulan pribadi mereka. Kami berdoa menyerahkan pemilihan para pelayan khusus, penatua dan diaken. Tuhan siapkan hati Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk menjadi calon penatua dan diaken, dan mereka akan siap dipilih menjadi penatua dan diaken periode 2025-2030. Tuhan, biarlah mereka tetap dikuatkan, dijaga Tuhan, dan lebih khusus Tuhan berkati hati-hati Bapak Ibu. Panitia pemilihan kami serahkan ke dalam tangan Kasih-Mu. Semua yang dilakukan tetap diberkati Tuhan. Tuhan senantiasa berikan kekuatan bagi panitia. Kami juga berdoa menyerahkan pemilihan gubernur, wali kota dan bupati di daerah kami. Biarlah Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan Kasih-Mu. Pesta rakyat yang akan dilakukan, kiranya semua kami sebagai masyarakat akan berbondong-bondong memilih gubernur, wali kota, bupati sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kami. Dan biarlah kami menentukan setiap orang berdasarkan hikmat dari Tuhan. Siapapun yang terpilih menjadi gubernur, wakil, begitu juga wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, itulah merupakan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa menopang pelayanan dari pemuda Mawar Saron, paduan suara perempuan jemaat, ukulele Baileo, jemaat Betania, dan juga paduan suara Saron Senior. Kiranya puji-pujian di hari ini, biarlah Tuhan memberkati, dan apa yang dilakukan di hari ini akan tetap berjalan sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa di sorga, inilah syukur kami. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Engkau
Jemaat saya persilakan berdiri. Keluar dari kau dan rumah Bapakmu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air Bapa yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injilmu di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap, ku menyertai kamu. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk itu jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaannya. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Dan mari Bapak Ibu ketong ada dalam saat teduh. Juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku pimpin aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang makam. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri makam. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana